Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul وسلم وبارك على سيدنا محمد
بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, marilah sejenak dengan penuh kerendahan hati kita hadirkan dalam diri kita rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan siang hari ini, meskipun di depan mata kita masih banyak tugas-tugas yang belum kita selesaikan, meskipun di pundak kita masih banyak pekerjaan yang belum kita rampungkan, namun tatkala kumandang suara azan terdengar, kita tanggalkan semua atribut keduniaan, kita tinggalkan semua aktivitas keduniaan, dan segera kita bergegas untuk menunaikan ibadah sholat Jumat. Tentu ini adalah merupakan sebuah kenikmatan yang patut kita syukuri bersama. Dan sebagai ungkapan rasa syukur itu, sepatutnya kita selalu berupaya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seorang muslim, tentu kita yakin seyakin-yakinnya tidak ada jalan yang layak untuk kita lalui agar kelak kita mendapatkan kemuliaan di sisi Allah kecuali jalan keimanan dan ketakwaan kepada-Nya. Sidang Jumat rahimakumullah, tidak lama lagi umat Islam akan kembali merayakan hari Udhiyah, hari penyembelihan, hari pengorbanan. Peristiwa ini adalah sebuah peristiwa yang penting. Kenapa demikian? Karena peristiwa ini diawali bagaimana keluarga teladan Nabi Ibrahim alaihissalam sepanjang 80 tahun beliau Nabi Ibrahim memohon kepada Allah agar diberikan putra. Sepanjang itu Allah belum memperkenankan hadirnya seorang anak. Nah, tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan anugerah hadirnya seorang putra, tentu curahan kasih sayang orang tua kepada anaknya benar-benar memuncak. Namun pada saat cinta itu semakin merekah, cinta itu semakin membuncah, tatkala Nabi Ismail telah menapaki masa kedewasaan sehingga dapat bekerja untuk membantu orang tuanya, tiba-tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya. Kita bisa membayangkan betapa berat konflik batin yang terjadi pada diri Nabi Ibrahim. Di satu sisi, anak yang beliau dambakan sekian puluh tahun hadir, dan itu adalah sebuah anugerah yang tidak ternilai harganya. Di sisi yang lain, perintah Allah adalah perintah yang harus dilaksanakan. Namun karena ini adalah perintah Allah, maka apapun perintah itu harus dilaksanakan. Kisah ini kemudian diabadikan di dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 100 sampai dengan 102. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minasy shalihin. Fabasyarnahu bighulamin halim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minasy shabirin. Artinya, ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku keturunan yang termasuk orang-orang yang saleh. Maka tatkala kami berikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim dengan hadirnya seorang anak yang sabar. Kemudian ketika si anak itu telah beranjak dewasa,
sehingga mampu bersama-sama berupaya dengan Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih putranya. Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya, "Inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara." Wahai putraku Ismail, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu. Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas shabirin. Ismail kemudian menjawab, "Wahai ayahanda, if'al, lakukanlah ma tu'maru, apa yang diperintahkan oleh Allah. Satajiduni insyaallahu minas shabirin, kelak engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Dari ayat ini kita bisa mengambil 3 pelajaran. Yang pertama, pelajaran tentang cinta. Betapa cintanya Nabi Ibrahim kepada anaknya yang ia tunggu lama sekali. Ia tumpahkan rasa cintanya untuk anak yang ia nanti sekian puluh tahun. Namun tatkala rasa cintanya itu kemudian meredah, tiba-tiba Allah memerintahkan untuk menyembelihnya. Tetapi karena cinta kepada Allah ini lebih besar, lebih tinggi ketimbang cinta kepada anak, maka Nabi Ibrahim melaksanakannya. Bahkan ketika Nabi Ibrahim mengkomunikasikan kepada putranya, sungguh luar biasa jawaban yang keluar dari lisan Nabi Ismail. Dan tidak mungkin lisan Nabi Ismail ini keluar jawaban yang sungguh menakjubkan jika bukan terlahir dari orang tua yang saleh. Inilah pelajaran cinta. Benar Nabi Ibrahim cinta kepada anaknya, tapi cinta kepada Allah ini jauh lebih dahsyat. Sebagaimana firman Allah yang termaktub di dalam surah Al-Baqarah ayat 165, "Walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Dan orang-orang yang beriman itu sangat kuat cintanya kepada Allah. Lalu yang kedua, pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah keluarga teladan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail adalah tentang pengorbanan. Secara ritual formal kita diperintahkan untuk menyembelih seekor kambing untuk 1 orang dan hewan sapi, kerbau 7 orang, unta bisa 7 orang dan 10 orang. Namun secara spiritual kita itu diminta untuk melatih diri, mengorbankan harta kita, tenaga kita, waktu kita, pikiran kita untuk kepentingan agama. Kalau kita ini sudah terbiasa untuk mengorbankan diri kita, waktu kita untuk berdakwah, membangun, memakmurkan masjid, maka mengorbankan 1 ekor kambing yang kita ambil dari harta yang kita miliki tentu bukanlah sesuatu yang susah. Beragama memang harus membutuhkan pengorbanan. Kalau kita memang menjadi orang yang taat beragama, perintah sholat 5 waktu membutuhkan pengorbanan. Perintah menunaikan berpuasa butuh pengorbanan. Perintah untuk menunaikan ibadah haji sebagaimana saudara-saudara kita yang saat ini sudah berada di tanah suci juga membutuhkan pengorbanan. Hidup ini memang harus berkorban. Lalu yang ketiga adalah pendidikan. Jika Nabi Ibrahim alaihissalam mampu mendidik putranya Nabi Ismail menjadi anak yang qurratu a'yun, sedap dipandang mata, anak yang salih karena terlahir dari orang tua yang salih, maka pertanyaan untuk kita semuanya, apakah kita mampu mendidik putra-putri kita menjadi qurratu a'yun,
sebagaimana doa yang selalu kita lantunkan di setiap waktu, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan satu hal yang penting, bahwa agar anak-anak ini benar-benar menjadi anak yang saleh, maka harus diberikan pendidikan yang sempurna, pendidikan yang komprehensif, atau dalam istilah yang lain dikenal dengan tarbiyah mutakamilah, yaitu pendidikan yang tidak hanya mengutamakan pendidikan umum, tetapi yang tidak kalah penting adalah pendidikan agama. Nabi Ismail menjadi anak yang saleh, anak yang sabar, ya karena terlahir dari orang tua yang saleh. Bagi kita semuanya, tentu ini adalah sebuah muhasabah. Jikalau anak-anak kita harapkan menjadi anak-anak yang saleh, kita perlu melihat diri kita masing-masing. Apakah kita ini sudah menempa diri untuk menjadi orang tua yang saleh atau belum? Ketika kita sudah berupaya menempa diri untuk menjadi orang tua yang saleh, maka kita berharap kepada Allah agar Allah memberikan anugerah kepada kita anak-anak yang saleh. Dan tentu ini membutuhkan energi. Pendidikan tidak harus selalu kita titipkan, kita amanahkan kepada orang lain. Yang lebih penting ketika pendidikan keluarga ini menjadi dominan. Karena sekali lagi, banyak waktu yang lebih dihabiskan oleh anak ketika dia berada di rumah. Maka ketika anak di rumah, peran orang tua dalam memberikan pendidikan mutakamilah ini sangat penting sekali. Sidang Jumat rahimakumullah, oleh karena itu 3 pelajaran ini rasanya tepat untuk kita angkat dan kita jadikan sebagai bahan renungan kita. Bahwa setiap peristiwa udhiyah, peristiwa kurban, selalu mengingatkan kepada kita para orang tua agar selalu mengedepankan cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasulullah, cinta kita kepada agama yang kita yakini kebenarannya. Yang kedua, kita harus rela dan ridha untuk mengorbankan harta, mengorbankan waktu, tenaga untuk membangun dan membesarkan agama yang kita cintai ini. Dan yang ketiga, kita harus benar-benar serius memberikan pendidikan yang sempurna, pendidikan yang komprehensif kepada anak-anak kita, generasi kita, agar kelak menjadi generasi yang saleh dan salihah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Allahumma shalli wa sallim wa zid 'alim wa tafadhal wa barik bi jalalika kamalika 'alayya ibadik wa asrab lakbatik sayyidil rabbi wal 'azam wal imam thayyibat wal haram sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulil ajma'in. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, idhaman liman jahada bihi wa kafar, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa
آله وأصحابه الأخيار. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين. واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، فقال عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وقرابته وأزواجه وذريته أجمعين، وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد